Selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, tapi saya masih belum bisa memberi Anda waktu pemurnian yang tepat. Jelas, Soyeon tentu saja tidak akan menolak komisi nomor 4. Bahkan jika dia tidak bisa memberikannya, Soyeon juga tidak bisa menolaknya dalam pertemuan ini. Jika tidak, itu pasti akan menimbulkan spekulasi lain dari semua orang. Sebelumnya, nomor 8 telah menugaskan Soyeon untuk menyempurnakan ramuan. Jadi nomor 8 sudah memiliki kepercayaan pada Soyeon. Oleh karena itu, dia meminta Soyeon untuk menyempurnakan ramuan lagi. Dan ramuannya pasti akan lebih sulit dari sebelumnya. Pada saat ini, selain topik tentang kepala divisi penghancuran, bayangan hitam dan komisi bersama sebenarnya dalam pertemuan tersebut cukup monoton. Sayang sekali, saya kembali dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi terlalu terburu-buru, sehingga tugas seseorang tidak dapat diselesaikan. Adapun token kuno Dewa Iblis Abadi yang disebutkan di dalamnya, itu juga berisi 3 jenis seni Dewa Iblis Abadi. Sayang sekali, kata Soyeon dengan nada menyesal. Meskipun jika Soyeon bersikeras untuk tinggal di gerbang kuno, mungkin Soyeon bisa melengkapi token kuno Dewa Iblis Abadi, atau mungkin membiarkan kehendak makhluk Dewa Iblis untuk melengkapinya sebelum dia kembali ke Sensi. Hanya saja, karena ketakutan Soyeon pada nomor 4, itu benar-benar membuatnya sedikit kehilangan akal. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan dunia kuno secepat mungkin. Oleh karena itu, selama perjalanan di dunia kuno Dewa Iblis Abadi tidak sepenuhnya berhasil, sehingga dalam perjalanan ini meninggalkan bayangan penyesalan bagi Soyeon. Untuk tugas yang saya berikan tentang dunia kuno Dewa Iblis Abadi telah selesai. Berikutnya, tugas kedua, tapi tugas ini masih sama seperti yang dikatakan sebelumnya, dan itu semua tergantung pada kemauan Anda. Mendengar suara nomor 1 keluar perlahan, semua orang langsung terdiam karena apa yang dikatakan nomor 1 adalah yang paling penting. Tapi Soyeon masih sedikit terkejut saat mendengarnya. Bagaimanapun dia tidak bisa menebak identitas orang ini. Namun dari apa yang dia katakannya, itu juga membuat Soyeon merasa aneh. Karena token kuno Dewa Iblis Abadi yang Soyeon dapatkan tidak lengkap. Jadi kecuali Soyeon, seharusnya ada orang lain dari alam Dewa Kekacauan yang juga pergi ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi dan bisa mendapatkan token kuno Dewa Iblis Abadi. Adapun siapa orangnya, nomor 1 tidak mengatakan apapun, tapi dia baru saja memberitahu semua orang bahwa seseorang telah menyelesaikan tugas yang diberikan olehnya. Yang membuat Soyeon merasa pahit. Karena permintaan apa yang harus Soyeon ajukan saat itu. Bahkan kehendak Dewa Iblis Abadi tidak akan menolak Soyeon. Tapi bagaimana Soyeon bisa memikirkan hal ini saat itu? Bagaimanapun Soyeon melihat Yuyan telah tiba, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama. Jika tidak, dialah yang seharusnya menyelesaikan tugas kali ini. Karena selain Soyeon penasaran dengan 3 seni Dewa Iblis Abadi dan dekret kuno Dewa Iblis Abadi, Soyeon semakin penasaran dengan hadiah dari nomor 1. Hanya misi ini gagal untuk dimanfaatkan oleh Soyeon. Sebelumnya, Soyeon juga berpikir, selain dia, seharusnya tidak ada seorang pun yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh nomor 1. Jelas sekali, kali ini Soyeon melakukan kesalahan dalam penilaiannya. Bahkan dia tidak menyadarinya. Misi kedua ada di dunia pegunungan dan lautan. Sekarang banyak reruntuhan yang muncul di sana, dan ada sesuatu yang ingin saya percayakan pada Anda semua untuk mendapatkannya. Benda ini disebut Huyuan Sensan, dan itu berasal dari alam Dewa Kekacauan sudah lama terlupakan. Dan saya baru saja dapat informasi baru-baru ini. Nomor 1 segera menjelaskan misi kedua pada semua orang. Sebuah gunung? Soyeon sedikit terkejut saat mendengar ini. Bahkan bisa disebut gunung keramat. Ini harusnya sangat besar dan itu berasal dari alam Dewa Kekacauan. Secara logika, itu sudah menjadi sesuatu yang direbut oleh semua orang. Dan itu adalah sebuah gunung.
Jadi bagaimana bisa Anda yang menyebutkan tertinggal? Memikirkan hal ini, Xiaoyan memiliki keraguan di dalam hatinya, tapi dia tidak bertanya pada siapapun, karena selama dia mengetahuinya di dalam hatinya, itu tidak masalah. Adapun kenapa tertinggal, jika Xiaoyan punya kesempatan, dia juga akan mengetahuinya. Gunung Suci Hunyuan, apakah itu di dunia pegunungan atau lautan? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Kata nomor 5 dengan bingung. Tepat ketika suara nomor 5 keluar, semua orang juga bingung. Karena nomor 5 yang berasal dari dunia pegunungan dan lautan, yang seharusnya paling tahu dengan sesuatu di dunia pegunungan dan lautan. Tapi dia sebenarnya belum pernah mendengar tentang harta karun seperti itu. Itu semua informasi yang saya dapatkan, dan saya hanya tahu kalau gunung ini terletak di dunia pegunungan dan lautan, dan saya tidak bisa memberikan terlalu banyak penjelasan. Nomor 1 berkata dengan tegas lagi. Gunung Suci Huyuan berasal dari alam dewa kekacauan, jadi seharusnya gunung ini merupakan harta karun yang luar biasa. Tapi sayangnya Sensi sedang diserang, jadi saya khawatir. Saya juga tidak akan bisa mengunjungi gunung ini. Xiaoyan berkata dengan menyesal. Setelah selesai berbicara, hanya terdiam setiap pertemuan. Faktanya, Xiaoyan tidak banyak bicara, karena seperti kata pepatah, jika Anda terlalu banyak bicara, Anda akan meleset. Dan kebanyakan dari mereka tidak banyak bicara untuk menyembunyikannya. Jadi hanya 2 orang yang dapat berbicara lebih banyak. Mungkin karena mereka sangat kuat, itu sebabnya mereka tidak terlalu takut. Jika tidak ada yang lain, maka pertemuan berakhir di sini. Adapun ramuan yang dipercayakan, resep dan bahan obat diserahkan kepada seseorang. Saya secara pribadi akan memberikan pada Anda melalui Suyu. Kata nomor 1 perlahan. Tentu saja ramuan yang disempurnakan oleh Xiaoyan juga sama. Setelah semua orang pergi, Xiaoyan meminta nomor 1 untuk berbicara dengan nomor 7 sendirian. Bagaimana? 9. Kabar baik apa yang Anda bawa? Nomor 7 adalah orang pertama yang berbicara. 3 ramuan semua telah berhasil disempurnakan, kata Xiaoyan perlahan. Namun dia tidak mengeluarkan semua obat mujarab seperti pil tubuh dewa iblis, pil dewa laut, pil pengembalian mimpi. Kali ini Xiaoyan telah menyempurnakan beberapa butir pil tubuh dewa iblis. Ada juga beberapa pil Changhai, dan hanya pil pengembalian mimpi yang paling sulit untuk disempurnakan. Sehingga Xiaoyan hanya mampu menyempurnakan 1. Tapi dengan menyempurnakan ini saja sudah memungkinkan kekuatan Xiaoyan menerobos ke langkah ke-9 keabadian Kaisar. Jadi saat bekerja dengan nomor 7 untuk menyempurnakan ramuan, itu juga membuat kekuatan Xiaoyan meningkat pesat. Bagus, hanya ada beberapa pembeli yang membutuhkan pil pengembalian mimpi. Jawab nomor 7 dengan puas. Adapun 2 ramuan lainnya, itu bisa dimurnikan lebih lanjut, sehingga nilainya lebih tinggi dari sebelumnya. Kata Xiaoyan sambil menyerahkan ramuan itu kepada Qi Yi. Setelah memeriksa pil yang diterima, 7 tampil sangat memuaskan. Ramuan semuanya berkualitas tinggi, khususnya ada pil tubuh dewa iblis yang kualitasnya jauh melebihi mampu mempertahankan kekuatan fisik lebih lama dan kuat. Obat mujarab ini bisa dijual dengan harga bagus. Pil dewa Changhai juga bagus, dan tidak ada masalah dengan kualitas pil pengembalian mimpi. Setelah memeriksa pil yang disempurnakan oleh Xiaoyan, nomor 7 memujinya satu demi satu. Namun Xiaoyan tidak mempertahankan ramuan tubuh dewa iblis, karena ramuan ini menguatkan tubuh fisik pengguna untuk sementara, dan memiliki kekuatan fisik sekuat dewa aslinya. Bagaimanapun dia adalah pemilik tubuh dewa asli, jadi itu tidak banyak berguna. Jadi lebih baik memberikannya kepada nomor 7. Karena dengan cara ini, Xiaoyan dapat membuktikan kemampuan alkimia miliknya. Adapun efeknya itu persis seperti yang dibayangkan Xiaoyan. Bagaimanapun, pil tubuh dewa iblis dibuat dari darah dewa aslinya. Jadi, kualitasnya jauh melebihi ekspektasi nomor 7. Karena obat mujarab ini benar-benar dapat membuat siapapun yang meminumnya
memiliki kekuatan fisik yang kuat. Dengan obat mujarab ini, apa yang ingin Anda tebus? Nomor 7 bertanya perlahan. Bagaimanapun, ini adalah kerja sama ramuan yang disempurnakan oleh Xiaoyan dan memiliki nilai yang cukup bagus, sehingga mencapai situasi saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bukankah saya pernah menukarkan pil penawar racun tingkat dewa sebelumnya? Mendengar apa yang dikatakan nomor 7, Xiaoyan juga bingung, karena dia telah mengambil komisi terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia segera bertanya. Pil penawar racun itu hanya bernilai kecil, dan obat mujarab tubuh Dewa Iblis sudah cukup untuk menukarnya. Lagi pula, obat mujarab lainnya yang ada sempurnakan juga bernilai bagus. Jawab nomor 7 sambil tersenyum. Namun apa yang harus Xiaoyan tukar? Ini agak sulit bagi Xiaoyan untuk menentukannya. Karena setelah seseorang mencapai keabadian dewa, tampaknya tidak membutuhkan obat mujarab atau semacamnya. Karena kualitas yang tidak diketahui tidak dapat dikonsumsi. Adakah sesuatu yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang? sesuatu yang bisa Misalnya, meningkatkan sesuatu kekuatan yang bisa seseorang? menerobos keabadian kaisar Misalnya, ke ranah sesuatu yang keabadian bisa dewa? mencoba. Sekarang Xiaoyan bertanya pada nomor 7. Bagaimanapun kekuatan adalah Xiaoyan yang paling Xiaoyan butuhkan sekarang. Namun, tepat ketika mendengar kata-kata Xiaoyan, itu menyebabkan nomor 7 terdiam sejenak. Jika tidak ada, lupakan saja, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Karena dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki banyak harapan dengan metode ini. Dan ini hanya pertanyaan sementara. Nah, demikianlah Ya, cerita ada. hari Tapi ini. Terima barang kasih yang yang sudah ingin menonton ditukarkan video Min mempunyai sampai nilai yang selesai. lebih tinggi. Sampai jumpa Jadi di saya video khawatir pil ini selanjutnya. tidak akan mampu untuk Bye-bye. menukarnya, kata nomor 7 dengan serius, yang membuat Xiaoyan terkejut. Apakah benar ada hal seperti itu? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.